kondisinya ada cerita nggak Pak? Ke akang gimana Ya gitu? kalau cerita sih nggak banyak, cuman intinya dia udah tabayun gitu kan, bahwa keluarga juga udah ada yang nengokin, intinya udah Keluarga yang mana? keluarga dari pihak Pak Toto gitu. Ya Istrinya? dari pihak anaknya, Anaknya, istrinya juga. anak kedua ketiga ada? Ya, ya intinya anak-anak udah pada nengokin. Oh semuanya. Iya, Alhamdulillah. Berarti udah tabayun lah gitu ya ya. udah tabayun. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten kreator John Mandri TV ya. Oke teman-teman, gue agak kaku sedikit. Dan kenapa gue kaku? Gue grogi. Dan gue juga kayak apa ya, kayak nggak enak perasaan gitu untuk konten malam kali ini. Dan gak enak hati lah istilahnya. Karena apa? Yang pertama gue masih shock. Gue masih apa lagi namanya ya, trauma. Terus kesel. Tapi gue harus konten, harus gue menyampaikan sesuatu ke kalian teman-teman. Tapi sebelum kalian lanjutin nonton video gue teman-teman yang kali ini, wajib kalian subscribe, like, share, and comment. Supaya apa? Supaya gue semangat lagi untuk kontennya. Jadi ada 3 alasan untuk konten kali ini. Gue bakal cerita sedikit soal perkembangan yang mungkin gue tulis di thumbnail. Yang pertama adalah kenapa dalam beberapa hari ini gue nggak kelihatan upload video. Itu yang pertama. Yang kedua, gue punya apa namanya, informasi yang harus gue sampaikan mengenai perkembangannya Pak Toto. Yang ketiga adalah gue tergugah salah satu misi yang baru istilahnya, sama juga lagi viral. Tapi gimana caranya gitu loh, gue bingung. Yaudah, yang pertama mungkin gini teman-teman. Yang pertama, kenapa gue nggak upload video beberapa hari kemarin? Alasannya adalah akun gue kena hack. Akun gue kena hacker. Kena apa ya namanya? Diambil orang gitu. Jadi entah kenapa kok bisa gitu, John Mandri TV dihack orang. Gue sempat galau teman-teman, karena gue berusaha untuk mengembalikan akun gue dengan susah payah banget. Dalam beberapa hari gue bingung, gue nggak bisa mengakses untuk masuk ke akun gue gitu. Gue nggak bisa masuk ke akun gue, galau lah gitu. Kok bisa gitu? Ada orang jahat yang berusaha istilahnya menghancurkan karir gue, menghancurkan mimpi gue, menghancurkan usaha gue, menghancurkan apa namanya ya yang ada di konten gue lah istilahnya. Kok sampai hati konten gue lu blok, lu hack, sampai gue nggak bisa masuk ke akun sendiri. Itu yang pertama. Jadi teman-teman, sekarang gue sebenarnya lagi ada di Kabupaten Subang teman-teman. Kenapa gue ada di Kabupaten Subang? Yaitu adalah tadi yang alasan yang kedua. Oke, itu alasan yang ketiga. Sorry. Pokoknya gue jadiin alasan yang kedua deh. Gue ada di Kabupaten Subang karena gue mau ngonten ke lokasi hilangnya anak kecil umur 3 tahun yang ada di Kabupaten Subang. Kalau nggak salah lokasinya di Kalijati. Kayak gitu teman-teman. Gue mau nyoba ngebantu nyari, barangkali ya kan. Gue pengen memecahkan mitos. Katanya si anak kecil ini apa namanya tuh hilang dibawa ke Long Wewe.
Sedangkan kalian tahu teman-teman, gue ini adalah salah satu konten kreator explore horror sebelum gue masuk ke konten education. Gue punya channel, punya akun yang istilahnya di ranah itu. Mungkin ada sebagian teman-teman juga yang tahu kalau gue ini adalah ghoster di akun sebelah. Gue punya 2 akun. Yang pertama Jonandre TV, yang kedua Zona Explore. Kalau kalian pengen tahu konten-konten gue di Zona Explore, itu konten misteri semua teman-teman. Nah, di situ gue one man show. Gue selalu mengeksplor tempat-tempat yang horor yang menurut warga sekitar itu angker. Nah, gue kayaknya pengen banget gitu nyoba nyari sendiri di daerah Kalijati itu teman-teman. Apa betul si anak ini itu hilang dibawa ke Kolong Wewe? Apakah seangker itu kampung itu? Nah, makanya gue pengen ngebuktiin. Kalau misalkan itu terjadi, gue langsung ke lokasi ini. Kan sekarang gue udah di Kabupaten Subang, tapi gue mau minta izin sama warga, orang-orang sekitar, apakah gue dibolehin untuk istilahnya di misi yang ini gitu, sambil gue mencari anaknya yang hilang. Terus gue pengen ngebuktiin apakah tempat itu seangker itu. Itu di misi yang kedua gue. Tapi kalau misalkan gue dapat izin, gue pasti gue lakuin. Tapi entah gue uploadnya di akun Zona Explore atau enggak di Jonandre TV. Mungkin nanti gue sampaikan ke kalian kalau misalkan gue udah mengeksplorasi lokasi itu. Nah, tinggal yang alasan yang ketiga nih teman-teman, yang mau gue sampaikan ke kalian, yaitu apa? Perkembangan Fatoto. Ya kan, itu kan yang kalian tunggu-tunggu ya kan. Gimana sih perkembangan Fatoto sekarang? Kemarin teman-teman, sebelum akun gue kena hack, gue sempet bolak-balik terus kan ke mencari informasi Fatoto, perkembangan Fatoto. Tapi ya ada halangan, yaitu akun gue kena hack. Jadi gue galau. Tapi gue nggak berhenti di situ. Gue sambil molihin akun, sambil nyari informasi, dan gue berusaha untuk ketemu sama Fatoto. Tapi gue nggak bisa ketemu sama Fatoto teman-teman, karena Fatoto sampai saat ini masih ada di rumah sakit, masih dirawat sama orang-orang dinsos. Dan gue pun pengen masuk ke rumah sakit itu nggak bisa, karena harus punya izin sama orang dinsos gitu. Nah, itu yang pertama alasan kemarin gue ke Fatoto ya. Terus gue dapat informasi lagi teman-teman. Katanya, kata temen saya, Kang Thohir. Kang Thohir ini adalah salah satu yang memviralkan Fatoto. Dan Kang Thohir ini sempat ke rumah sakit bareng sama krunya Trans 7. Tapi sayang teman-teman, kru Trans 7 pun gak bisa ngeliput karena ada aturan SOP yang harus mereka jalani. Tapi Kang Thohir ini sempat masuk teman-teman, sempat masuk ketemu sama Fatoto, ngobrol, di videoin. Gue pun sempat lihat videonya, lihat Kang Thohir nanya-nanya Fatoto, terus cerita curhat, sampai gue bisa menyimpulkan sendiri. Tapi gue nggak bisa tayangin di sini karena itu privacy banget, dan menurut gue isinya sangat luar biasa banget. Juga banyaklah rahasia-rahasia tentang keluarganya Fatoto. Mungkin itu. Terus Pak Thohir juga memaparkan, katanya menjelaskan kalau keluarganya itu sempat ngejenguk Fatoto semuanya. Istrinya, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, anak yang kelima, anak yang pertama juga udah jelas kan. Kalau anak yang pertama udah dari awal udah ketemu sama Fatoto, juga pernah ketemu sama saya juga. Tapi ya sayang banget gue nggak bisa ikut di momen itu, momen dimana semua keluarga Fatoto kumpul gitu di rumah sakit.
itu kan ya istilahnya harapan gue bisa ikut tabayun, ikut ngumpul gitu kan. Itu sih. Dan alhamdulillah mereka udah saling maaf-maafan, saling sapa lagi, ngobrol lagi. Tapi Pak Totonya belum bisa ikut pulang. Karena apa? Karena Pak Toto harus tetap dirawat di rumah sakit sampai keadaannya itu ya pulih lah. Tapi ada sedikit informasi yang masih ngeganjel gitu, yaitu anaknya Pak Toto yang istilahnya yang melakukan, anak yang kedua, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan apa namanya ya, tindakan mereka yang seperti itu sama orang tuanya. Mereka harus lapor selama beberapa minggu ke depan ya kan, 24 jam, sehari 24 jam mungkin, sehari kali 24 jam si anaknya ini harus tetap lapor gitu, wajib lapor ke Polres Tangerang karena kasus ini udah dibawa ke Polres Tangerang teman-teman. Tapi Pak Toto sendiri udah memaafkan semua keluarganya gitu, udah tabayun lah ya. Kalau gue harap sih Pak Toto sama keluarganya bisa berbaur lagi, bisa kumpul lagi gitu teman-teman. Mungkin gue bakal menayangkan video dimana gue ketemu sama Kang Thohir beberapa hari yang lalu untuk mengklarifikasi informasi yang ada. Dan satu statement lagi yang akan gue sampaikan ke kalian. Sorry teman-teman karena gue ngeblank banget. Yaitu tadi gue masih kesel gitu, kenapa akun gue bisa dihack. Ada satu informasi lagi dari Kang Thohir kemarin, beberapa hari yang lalu gue ngobrol ya kan, dan baru kali ini gitu kan gue bisa upload dan gue bakal tayangin. Gue sama Kang Thohir lagi ngobrol dan nanya-nanya soal Pak Toto. Mungkin ini gue bakal tayangin teman-teman, yuk cek hidup. Kang, katanya kemarin udah nengokin Pak Toto ya? Iya betul, kemarin hari apa ya? Hari Kamis, hari Selasa kalau nggak salah. Selasa? Iya. Selasa sore? Iya. Ya kan waktu Akang sempat ngajakin saya tuh, chatting ke saya. Iya. Waktu ada tim mana? Selebrita Trans 7. Iya. Selebrita Expose. Iya. Ya kan Akang ngabarin saya juga mau ke rumah sakit, cuman kan saya lagi posisinya lagi di Jakarta kan. Cuman saya mau nanya Kang, kondisi Pak Toto gimana? Kalau keadaan Pak Toto sekarang udah membaik, tentunya udah sehat, udah ceria, udah bisa bercanda. Saya juga dia senang kedatangan saya gitu, berkat Bapak juga katanya kan bisa di adanya viral ini, saya juga udah banyak ibaratnya banyak yang ngebantu saya katanya begitu Bang. Ya, kondisinya ada cerita nggak Pak ke Akang gimana Ya gitu? kalau cerita sih nggak banyak, cuman intinya dia udah tabayun gitu kan, bahwa keluarga juga udah ada yang nengokin, intinya Keluarga yang mana? keluarga dari pihak Pak Toto gitu. Dia dari Istrinya? dari pihak Anaknya, istrinya juga gitu. anak kedua ketiga ada? Iya. Ya intinya anak-anaknya udah pada nengokin. Oh semuanya? Iya. Alhamdulillah, berarti udah tabayun lah gitu ya? Udah tabayun. Kalau Pak Totonya sendiri? Kalau Pak Totonya sendiri ya intinya Pak Toto udah memaafkan gitu, bahwa dengan kejadiannya ini juga Pak Toto juga ambil hikmahnya gitu. Intinya udah memaafkan semua keluarganya dengan kejadian ini gitu. Saya juga kan sempat ke rumah sakit ya, Iya. tapi saya nggak bisa masuk Kang. Itu Akang waktu sama Selebrita Expose bisa masuk ke semuanya? Kalau saya boleh masuk, kalau dari Selebrita Expose itu nggak boleh masuk gitu. Oh cuman Akang doang Iya. sendiri yang bisa masuk? Karena saya juga pengen ketemu Pak Toto, sekaligus nengokin gitu kan, sekaligus pengen kenal sama Pak Toto. Ya alhamdulillah Pak Toto menerima saya dengan baik gitu. Alhamdulillah. Kalau saya kan pas masuk ya nggak diizinin Kang. Iya.
ya karena nggak bisa masuk ya udahlah saya datang ke sini gitu kan. Nah Kang, untuk kelanjutannya berarti Pak Toto sama keluarganya udah baikan? Ya alhamdulillah udah baikan gitu. Pak Toto tinggal pemulihan, intinya masih ditangani oleh Dinsos gitu. Intinya rencana kedepannya sama Dinsos kan mau disewakan tempat tinggal. Oh diperdayakan, Iya. istilahnya diurus lah gitu ya? Iya, mau diurus juga mau dikasih kerjaan gitu, biar Pak Toto punya kesibukan gitu. Iya. Untuk kasusnya ke kepolisian gimana Kang? Ada kabar nggak? Kalau untuk kasus ya mungkin namanya udah masuk ke hukum, jadi mungkin masih ditangani oleh Polres Tangerang. Oh udah ke Polres? Iya, masih ditangani, cuman saat ini sih masih udah bisa pulang, udah dari pelapor itu kan, jadi intinya anaknya ini udah harus lapor terus gitu tiap hari. Wajib lapor? Iya, harus wajib lapor. Oh. Ya mungkin info selanjutnya anaknya entah gimana, nggak tahu juga gitu. Intinya kasus ini masih berlanjutnya mungkin karena masih pengawasan hukum. Oh iya, karena memang harus diawasi ya sama pihak kepolisian. Karena masuknya kan udah mungkin kriminal atau apa kan nggak tahu gitu. Intinya kalau masalah kekeluargaan sih udah beres gitu. Udah beres ya? Iya udah. Pada ini udah tabayun Iya, gitu. saya juga udah senang gitu. Pak Toto juga senang ketemu saya, alhamdulillah lah. Ada sedikit yang saya kasih juga buat Pak Toto karena saya juga tentunya merasakan lah, intinya Pak Toto itu udah kayak keluarga sendiri. Iya. Dan makasih banyak Kang, berkat Akang dan semuanya, dan tentang kasus ini semuanya ada hikmahnya lah. Iya. Anaknya juga bisa kumpul lagi, bisa tabayun lagi, permasalahannya udah istilah diklirin kan gitu. Dan kemarin kan sempat ada klarifikasi dari anaknya juga. Ya mudah-mudahan keluarga Pak Toto bisa bersatu lagi lah, hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia gitu. Ya intinya selalu menyayangi keluarga gitu kan. Betul. Jadi intinya ambil hikmahnya dari kejadian ini buat kita juga gitu kan. Ya alhamdulillah Pak Toto udah seneng gitu kan. Udah legowo ya? Iya udah, intinya lah udah memaafkan gitu. Tapi nggak satu rumah lagi apa gimana? Ya udah enggak sih. Enggak ya, cuman Pak Totonya masih diurus sama Dinsos aja gitu ya. Ya, mungkin buat video ini juga saya pesan juga buat semuanya lah gitu. Intinya kita harus saling menyayangi, biarpun itu bukan orang tua kita, mau ketemu siapa aja di jalanan atau di mana. Intinya kita saling berbagi gitu kan, saling menyayangi lah sama semua orang gitu. Betul Kang. Intinya Pesan-pesan terakhir Kang sebelum video ini ditutup. Ya mungkin intinya jadi lebih baik lah gitu. Intinya jadi lebih baik. Intinya kita harus apa adanya gitu kan, biarpun kita dari segi kekurangan, entah itu dari apapun gitu kan, intinya kita harus sabar lah, intinya menghadapi apapun gitu. Khusus Pak Toto dan keluarganya dan penonton, pesan-pesannya. Ya buat Pak Toto tetap selalu sehat, intinya jadi lebih baik, intinya sama keluarga yang udah buat anak-anaknya juga tentunya selalu menyayangi bapaknya gitu. Untuk penonton ya kita itu tadi, kita ambil hikmahnya aja gitu, dari sisi baiknya. Dari segi buruknya pun kita jangan sampai terjadi gitu kan, seperti ini gitu. Doakan terus ya. Selalu doakan buat Pak Toto. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mensupport. Saya nggak bisa bicara banyak karena saya juga infonya kan juga sekilas gitu kan, cuman tahu dari video aja gitu kan. Kang, makasih Kang ya. Iya siap Kang Andri. Oke, mungkin segitu aja teman-teman, dan insya Allah lah Pak Toto sama keluarganya bisa bersama lagi, hidup bahagia
Pak Toto sama keluarganya bisa rukun lagi gitu teman-teman ya. Doain aja biar kondisi rumah tangga Pak Toto tetap sakinah mawadah warahmah gitu teman-teman. Masa lalu biarlah masa lalu, yang penting kita saling memaafkan, kita saling legowo, terus kita bisa ngerubah diri kita sendiri untuk lebih baik, dan mereka pun istilahnya bisa saling memaafkan gitu. Oke, akhirul kalam teman-teman, bye bye, see you next time.